Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Allah. Mari bersama-sama kita melandasi ibadah kita pada hari ini dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak melayani Engkau, dan kami boleh layak memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar, jikalau kami hendak memulai ibadah kami mohon Engkau memimpin dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji Engkau dengan segenap hati dan kehidupan kami, dan kami boleh merasakan sukacita yang di dalam Engkau. Kami bersyukur terima kasih, dan kami alaskan mohonkan doa kami hanya di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini apapun kondisi kita, apapun situasi yang saat ini melanda sekitar kita, kita akan tetap mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Karena dengan berharap kepada Dia, maka kita akan beroleh kekuatan. Kita akan sanggup melampaui segala sesuatu. Mari kita pujikan lagu, Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bersama-sama kita datang dan kita sujud di hadapan Allah. Karena sungguh banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hati Allah, baik ucapan maupun pemikiran kita. Mari bersama-sama pada hari ini kita berkata, Yesus, sungguh kami mohon ampun untuk segala hal yang kami perbuat Tuhan. Yesus, kami mohon Engkau Allah yang sanggup melakukan penyucian dosa. Mohon ampun atas segala hal yang kami perbuat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhan terima kasih. Sebuah pujian, doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang secukupnya, ampuni salah kami
Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang akan senantiasa berjalan bersama kita. Oleh sebab itu mari kita katakan, Yesus, pengharapanku hanya Engkau saja. Mari kita pujikan lagu ini. Pengharapanku hanya di dalam Engkau, Yesus, yang sudah mati atas Golgota. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Kuasanya ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus, Engkau harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya yang mau berharap kepada Dia. Dia akan memimpin kita sampai pada negeri yang kekal, sampai kelak kita bertemu muka dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari, sepanjang kita masih berada di muka bumi, kita mau katakan, Tuhan, kekuatanku hanya di dalam Engkau. Aku hanya mau berjalan kalau Engkau besertaku. Kaulah harapan. Kita pujikan lagu ini. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari perhentian ini, pada sore hari ini, kita bersyukur sekali lagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk datang ke hadapan Dia. Nah saudara, tadi kita sudah memuji namanya, nah sekarang kita akan membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya.
Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita datang kepada Tuhan mohon pertolongan daripada Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh sekali lagi beribadah kepada Engkau pada sore hari ini. Tuhan, Kau mengenal akan masing-masing kami. Engkau tahu seperti apakah kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan berbicara ketika kami membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya. Kami menyerahkan akan hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dia. Kiranya Engkau yang akan mengurapi dia, sehingga apa yang akan dia sampaikan menjadi berkat bagi setiap kami. Engkau yang akan berbicara sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah saya ingin mengajak saudara membaca di sore hari ini dari Lukas pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayatnya yang ke-22 dan yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Nah saudara, bagian yang baru saja kita baca, biasanya kita membaca dari Matius pasal yang ke-6. Kalau saudara membaca judul yang diberikan oleh LAI, di situ dikatakan hal kekhawatiran. Nah kalau misalnya saudara sama seperti dengan Alkitab saya, itu ada bagian referensi yang menunjuk kepada bagian lain yang berbicara hal yang sama. Nah, kita akan melihat ada Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ke-34. Tapi pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Lukas pasal yang ke-12 ini. Karena saya ingin mengajak saudara untuk belajar dua hal dari bagian yang baru saja kita baca. Nah, saudara, yang pertama itu adalah mengenai hal kekhawatiran, saudara. Saudara, di dalam bagian yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus mengatakan begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir." Jangan khawatir. Jangan khawatir terhadap hal apa, saudara? Jangan khawatir terhadap apa yang kamu makan dan apa yang kamu pakai. Saudara, dua hal ini adalah dua hal yang kita sebut sebagai kebutuhan primer. Kita melihat bahwa inilah kebutuhan utama di dalam kehidupan seorang manusia. Seorang itu butuh makanan dan butuh pakaian. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hal ini. Kenapa, saudara? Karena di dalam bagian ini yang berikutnya dikatakan, coba lihat kepada burung dan juga kepada tanaman. Saudara, burung ini tidak melakukan banyak hal, tetapi Allah memelihara kehidupannya dengan makanan yang dia butuhkan. Tuhan mencukupkannya. Kemudian mari lihat kepada bunga. Bunga ini juga tidak melakukan satu kegiatan seperti yang dilakukan oleh manusia. Tetapi Allah kemudian menjadikan rumput di ladang itu menjadi sesuatu yang indah. Sudah kadang-kadang kita melihat rumput yang di ladang, kita menemukan bunga-bunga kecil yang indah. Nah saudara, kalau rumput ini tidak melakukan akan kegiatan-kegiatan membuat bunga itu menjadi begitu indah, saudara, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Begitu indah.
Nah saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada saudara dan saya, jangan khawatir dengan hal yang primer ini. Dengan hal yang kita merasa bahwa hidup saya ini bergantung kepada makanan dan bergantung kepada pakaian. Jangan khawatir dengan semuanya ini. Nah saudara, di dalam kehidupan kita selama masa pandemi ini saudara, mari saudara kita melihat apakah di dalam masa-masa ini kita mengalami kekurangan yang begitu rupa sampai-sampai kita tidak punya makan, sampai-sampai kita tidak punya pakaian. Saudara, walaupun kondisi ekonomi itu begitu sulit, tetapi saudara dan saya melihat ke belakang dalam beberapa bulan selama masa pandemi ini, kita melihat Tuhan masih mencukupkan kita dengan apa yang kita makan, dengan pakaian yang masih bisa kita pakai. Tuhan mencukupkan akan semuanya itu. Saudara, Tuhan Yesus itu mengatakan demikian saudara. Jangan fokuskan kepada hal-hal ini yang membuat kamu khawatir dengan hidupmu. Jangan. Tapi serahkanlah kepada Allah, Allah yang akan memelihara kamu. Nah saudara, apakah artinya bahwa orang Kristen nggak perlu bekerja, Tuhan akan cukupkan? Tidak saudara, tidak demikian. Karena kita melihat di dalam keseluruhan Alkitab, Allah juga mengharuskan kita untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Dan kita melihat bahwa seorang yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Jadi, tetap bekerja mengupayakan. Namun saudara, janganlah apa yang menjadi kebutuhan primer ini yang membuat saudara dan saya itu hanya fokus kepada hal-hal ini. Nah saudara, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah perbandingan saudara. Di sini dikatakan ayat yang ke-30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Tuhan Yesus katakan, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Allah tahu bahwa saudara dan saya memerlukannya. Allah yang akan mencukupkannya. Saudara, pernah dalam satu masa dalam hidup saya, saudara, pada waktu itu ada resesi, saudara. Resesi pada tahun 98. Saudara, dalam resesi 98 itu saya ada di Amerika. Saudara, saya melanjutkan studi di sana dan pada waktu itu keluargalah yang mensupport akan keberadaan saya di Amerika. Saudara, dengan kondisi ekonomi yang terjadi, saya kemudian bertanya, berapa lama nih saya akan bisa bertahan di negara ini? Saudara, saya berpikir bahwa kalau saya ada di Indonesia, mungkin saya tidak sekuatir ini, saudara. Kenapa? Karena ada orang tua, saya tinggal bersama-sama dengan orang tua pada waktu itu, sehingga saya tidak perlu terlalu memikirkan apakah saya besok bisa makan atau bagaimana. Tapi saya berpikir begini, saya tinggal di negara orang, tidak punya keluarga, dan sekarang masa resesi, tentunya saya tidak bisa mengharapkan orang tua saya yang mencukupkan akan kebutuhan saya. Saya tidak bisa mengharapkan mereka untuk mengirimkan uang kepada saya. Yang tadinya dolar itu $1 sama dengan sekitar 2.500 rupiah, tiba-tiba menjadi $1 itu adalah sekitar 15.000, 16.000, berkali-kali lipat. Nah saudara, apa dampaknya kepada saya? Saudara, kekhawatiran kepada
apa yang saya akan hadapi, apakah saya bisa makan, apakah saya bisa hidup, saudara, membuat saya kemudian tidak bisa tidur, saudara. Selama 3 hari saya tidak bisa tidur. Saya memikirkan gimana caranya supaya saya bisa hidup. Saudara, pada waktu itu saya melihat kehidupan saya bergantung kepada apa yang saya akan makan dan apa yang saya akan kenakan dan bagaimanakah saya melewati hari-hari saya. Jadi fokus saya kepada hal-hal tersebut, saudara. Sampai akhirnya di hari yang ketiga, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya tidak bisa seperti ini. Sudah 3 hari saya tidak bisa tidur. Nah sekarang, di hari ini saya datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Tolong saya untuk mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Dan melihat Tuhan yang akan mencukupkan akan segala kebutuhan saya. Saudara, tadi pagi kita sudah membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ke-5. Di situ diberikan satu penegasan. Janganlah kita khawatir, tetapi menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Karena apa? Karena Dia peduli kepada saudara dan saya. Siapapun saudara dan saya, Dia peduli. Nah saudara, setelah itu saudara, saya bisa tidur saudara. Oh saudara, bagi orang yang banyak pikiran, kekhawatiran, kita akan menjadi seorang yang tidak bisa tidur. Karena ada banyak pikiran kita. Kita berpikir besok itu akan terjadi apa? Apakah saya bisa melewati hari esok? Nah saudara, setelah saya berdoa menyerahkan kekhawatiran saya bisa tidur. Tidur dengan nyenyak saudara. Apakah besok tiba-tiba datang uang untuk saya bisa menghidupi kehidupan saya? Tidak, saudara. Tetapi Allah memelihara kehidupan saya. Allah yang menolong saya untuk melewati 2,5 tahun kemudian, ya, untuk saya menyelesaikan studi saya. Pernah ada seorang teman yang sama-sama mahasiswa, yang sama-sama bekerja, yang sama-sama kuliah. Saudara, dia mengatakan begini kepada saya, wah, kita ini ya lebih kaya daripada bos kita. Saudara, saya tanya kepada dia, bagaimana mungkin kita ini lebih kaya daripada bos kita? Kemudian dia mengatakan begini, ya, kita ini memang tidak berkelebihan, tetapi kita cukup. Dan ada uang sedikit yang kita tabungkan. Tapi coba lihat bos kita. Dia memang kelihatannya punya banyak hal. Tetapi dia banyak hutang. Dibandingkan dengan kita tidak punya hutang. Malah kita ini bisa menyimpan walaupun sedikit. Saudara, saya mengatakan kepada teman saya, ya, kita ini lebih kaya dalam tanda kutip daripada bos kita. Allah yang sumber daripada segala sesuatunya itu mencukupkan kehidupan saya dan kehidupan teman saya ini. Saudara, di masa pandemi ini, mari saudara, kita menyerahkan akan segala kekhawatiran kita kepada Allah yang peduli kepada kita dan yang punya kuasa kekuatan itu untuk mencukupkan akan segala kebutuhan kita. Karena Dia tahu bahwa saudara dan saya membutuhkannya. Nah saudara, itu poin yang pertama saudara. Yang kedua, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kepada satu bagian ini saudara. Saudara, saya tadi mengatakan, saya mengajak saudara melihat di dalam Lukas. Karena saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat ada apa, pembicaraan apa sebelum bagian ini yang kita kemudian akan belajar daripada apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini.
Nah saudara, kalau kita membaca dari bagian sebelumnya di dalam pasal yang ke-12 ini, saudara kita menemukan bahwa ada di dalam ayat yang ke-13, ada seorang yang bertanya. Jadi ketika itu Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak saudara. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak ini, kemudian ada seorang yang berkata begini, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jadi saudara, si orang ini minta tolong kepada Tuhan Yesus, tolong ngomongin kepada saudara saya, supaya dia berbagi warisan dengan saya. Saudara, kita tidak tahu seberapa besar warisan itu, tetapi yang kita tahu adalah orang ini kayaknya punya masalah dengan anggota keluarganya. Sehingga kemudian dia minta supaya guru ini menjadi penengah bagi dia dan saudaranya. Saudara, ada banyak keluarga mengalami masalah berkaitan dengan harta saudara, berkaitan dengan warisan. Kenapa terjadi seperti ini saudara? Saudara, mari coba kita melihat kembali kehidupan daripada manusia. Saudara, manusia ada kalanya merasa bahwa di dalam kehidupannya dia butuh bergantung kepada harta benda yang dimilikinya untuk dia bisa melewati kehidupannya dengan baik saudara. Maka dari itu saudara, ketika satu keluarga ini punya harta yang cukup besar, saudara, ketika orang tua kemudian meninggal, ada banyak masalah dengan pembagian warisan ini. Nah saudara, di dalam kondisi seperti ini, kemudian Tuhan Yesus mengambil kesempatan ini untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Dia tidak kemudian mengatakan, "Oke, baik, mari saya menjadi perantara bagi kamu dan saudaramu." Malah kebalikannya, dia mengatakan, "Siapakah aku ini? Apakah aku ini yang menjadi pengantara bagi kamu dan saudaramu?" Oh saudara, dia tidak melakukan menjadi pengantara bagi dia dan saudara daripada orang ini. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengajarkan sesuatu yang lebih bernilai saudara, yang lebih penting. Mari coba kita melihat saudara, di dalam pasal yang ke-12 ini, mari kita membaca ayatnya yang ke-15. Katanya kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Nah, yang saya ingin kita melihat adalah bagian terakhir ini saudara. Dikatakan bahwa walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Saudara, di dalam kehidupan manusia, ada kalanya saudara, kita kemudian melihat hidup seseorang itu diidentikan dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Kita mengatakan bahwa orang itu sangat terberkati. Kenapa? Karena begitu banyaknya hartanya. Orang ini memang hidupnya itu sukses. Kenapa? Karena begitu banyak hartanya. Jadi saudara, harta menggambarkan hidup. Siapakah atau kehidupannya seperti apakah yang dihidupi oleh orang tersebut. Tapi saudara, Tuhan Yesus kemudian mengatakan sesuatu yang penting saudara. Dia mengatakan bahwa hidup itu tidak identik dengan harta yang kita miliki. Harta berkelimpahan tidak menunjukkan seperti apakah hidup seseorang. Bahkan kemudian Tuhan Yesus mengatakan sebuah perumpamaan ini saudara. Yang kalau kita lihat judul yang diberikan oleh LAI saudara bagi bagian ini. Judulnya adalah Orang Kaya yang Bodoh. Orang kaya kok bisa bodoh? Ya,
kita akan berpikir orang kaya harusnya pintar. Karena dia pintar makanya dia menjadi kaya. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh ini saudara? Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Dan kemudian dia melihat bahwa harta berlimpah ini tidak cukup tempatku untuk menampung hartaku. Makanya kemudian yang dia lakukan adalah dia merombak lumbungnya supaya semua harta-hartanya itu bisa masuk ke dalam semua lumbung-lumbung dan tempat-tempat penyimpanannya, saudara. Nah, setelah selesai, kemudian ayat yang ke-19 katakan demikian. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi dia berpikir bahwa sekarang saatnya untuk menikmati akan segala jerih lelahku. Aku memiliki semuanya dan hidupku akan senang. Tapi kemudian di sini Tuhan Yesus mengatakan begini. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kemudian demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saudara, mengumpulkan harta di dalam dunia ini itu tidak kemudian memastikan bagaimanakah saya di hadapan Allah, saudara. Makanya ini dikatakan sebagai orang yang bodoh. Dia berpikir bahwa saya bisa bersenang-senang sekarang. Saya bisa menikmati dengan segala jerih payah saya. Identitas diri saya berkaitan dengan harta yang saya miliki. Tapi saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada saudara dan saya. Tidak demikian. Harta tidak menunjukkan siapakah diri kita. Maka dari itu saudara, ini yang dia kembali katakan di dalam ayat yang ke-22 dan 23 ini saudara. Kalau saudara dan saya perhatikan, di sini ada perbandingan, saudara. Ya, perbandingan apa? Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-23. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, tubuh itu lebih penting dari pakaian. Makanan dan pakaian. Ini adalah materi. Yang kita melihat bahwa kalau saya punya segala kemewahan, maka saya tidak akan punya masalah dengan yang namanya makanan dan pakaian. Saya bisa melakukan banyak hal. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, ada yang lebih penting. Yang lebih penting itu adalah kehidupan itu sendiri. Seperti apakah hidupmu? Bagaimanakah hidupmu di hadapan Allah? Itu yang lebih penting saudara. Dibandingkan dengan segala kekayaan ini. Nah saudara, di dalam kehidupan kita, sekarang ini apa yang sedang kita anggap sebagai sesuatu yang penting? Apakah harta ini bisa dapat menolong kita mengatasi masalah yang ada sekarang ini? Saudara, tadi pagi saya mengatakan bahwa marilah kita melihat kepada rancangan Allah. Kalau Allah mengatakan bahwa Dia mengizinkan COVID ini berjalan begitu lama, Dia bisa untuk menyelesaikannya, bisa saudara. Tetapi itu tidak Dia lakukan. Saudara, Dia mengizinkannya. Salah satu yang saya ingin mengajak saudara dan saya untuk merenungkannya. Apakah dari sini Allah itu sedang mengatakan demikian saudara?
Siapa yang tidak bisa atau siapa yang bisa melepaskan diri dari masalah COVID ini? Apakah orang dengan kekayaan tertentu? Apakah orang dengan kemampuan tertentu? Kita kemudian menemukan saudara, mau dia bergelimangan harta atau dia tidak bergelimangan harta, dia tetap menghadapi COVID ini, tetap menghadapi virus ini. Dan kita melihat bahwa kematian ini menghampiri bukan hanya golongan tertentu yang tidak memiliki harta, tidak saudara. Kita melihat ada golongan tertentu yang punya harta, tetapi hartanya tidak dapat mengatasi masalahnya. Saudara, seakan-akan Allah itu mengatakan kepada saudara dan saya, janganlah menggantungkan hidupmu kepada hartamu. Carilah yang lebih penting. Nah, di dalam bagian ini saudara, Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada kita di dalam ayat yang ke-31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Kerajaannya. Apa maksudnya saudara? Kerajaan di mana Allah yang bertahta menjadi raja di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Saudara, kehidupan manusia ini, kalau tanpa relasinya dengan Allah, ini adalah kehidupan yang sia-sia saudara. Pada akhirnya, saudara dan saya akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah. Nah saudara, sebagai manusia yang berdosa, saudara dan saya tidak akan bisa lepas daripada penghakiman Allah itu. Saudara dan saya akan menemui akan kebinasaan kekal itu. Namun bersyukurnya saudara, Allah itu datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang mati bagi saudara dan saya. Dan dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah sekarang, yang mana yang lebih penting saudara? Tentunya keselamatan kekal itu yang lebih penting. Dibandingkan dengan mencari akan harta duniawi yang pada akhirnya kita akan kembalikan, kita tidak akan membawanya saudara. Pada waktu kita menghampiri akan tahta penghakiman daripada Allah. Tidak saudara. Tetapi yang utama itu adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Nah keselamatan ini sudah disediakan bagi saudara dan saya. Allah menghendaki bahwa saudara dan saya percaya kepada Dia, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara dan saya sudah memiliki keselamatan di dalam Tuhan ini, mari saudara, sekarang gilirannya kemudian kita memperkatakan itu kepada anak-anak kita dan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari saudara kita fokuskan kehidupan kita daripada kita memfokuskan kepada berapa banyak harta yang saya bisa dapatkan. Tetapi mari kita di dalam hidup kita kemudian memfokuskan kepada seberapa banyak orang yang saya bisa sampaikan akan berita keselamatan yang daripada Allah itu. Yang pertama, kepada anggota keluarga kita, kepada anak-anak kita. Adakah kita kemudian menggunakan waktu yang ada ini bersama-sama dengan mereka? Tidak banyak kesempatan kita untuk pergi keluar, kita dipaksa untuk tetap ada di rumah. Berapa banyak waktu yang kemudian kita berikan waktu untuk berbincang dengan anak-anak kita. Mengatakan kepada anak-anak kita, anakku, ada satu karya keselamatan Allah yang besar yang diberikan bagi kamu dan bagi saya. Ini lebih indah daripada mencari harta kekayaan dunia ini. Adakah kita menceritakannya kepada mereka, saudara?
atau kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada rekan bisnis kita mungkin, kepada orang-orang yang ada yang kita bertemu dengan mereka. Saudara, adakah kita kemudian menyampaikan kepada mereka ketika mereka berkeluh kesah tentang kesulitan ekonomi, tentang bagaimana mereka mengatasi masalah mereka? Marilah saudara, walaupun kita tidak bertemu secara fisik, saudara bisa menceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Bagaimanakah Allah itu berkarya di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, memberikan keselamatan kekal dan mengatakan kepada mereka, yang lebih utama itu adalah kehidupan itu sendiri. Bukan harta kekayaan yang kita sedang usahakan ini. Bukan itu, tetapi kehidupan itu sendiri. Dan apakah kita ini siap untuk ketemu dengan Allah mempertanggungjawabkan kehidupan yang Dia sudah berikan kepada kita? Mari saudara, meminta pertolongan Tuhan, memakai saudara untuk menjadi saluran berkat, untuk dapat memperkatakan akan kebenaran-kebenaran Tuhan, untuk dapat membagikan apa bedanya hidup di dalam Tuhan dengan hidup yang berkelimangan harta, namun pada akhirnya mencapai kepada kefanaan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan yang memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolonglah kami ya Tuhan. Sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tolonglah kami untuk belajar percaya kepada Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang memperhatikan kebutuhan kami. Di dalam kebutuhan akan makanan, akan sandang, Tuhan tolonglah kami. Untuk melihat Engkau Allah masih mencukupkannya bagi kami. Dan kami melihat Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, untuk kami juga dapat melihat bahwa di dalam kehidupan kami, yang utama itu adalah hidup itu sendiri. Dan bagaimanakah kami akan mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami ini ketika kami kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk dapat melihat karya Tuhan yang besar itu dalam hidup kami. Dan kami mau memperkatakannya kepada orang-orang lain. Sehingga mereka pun dapat menjadikan Engkau sebagai Raja di dalam kehidupan mereka. Mereka menikmati kehidupan di dalam Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan anggota keluarga kami, anak-anak kami, supaya mereka pun dapat melihat akan hal ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya Allah yang menolong dan menyertai kita untuk melihat apa yang lebih penting di dalam hidup, yaitu kehidupan itu sendiri di dalam Tuhan. Dan kita melihat anugerah Tuhan cukup bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita merespon kebenaran warta sabda dengan kembali menyanyikan pujian, Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku.
Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan diri untuk perjamuan suci ini. Saudara-saudari yang terkasih, perjamuan suci merupakan peringatan akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Roti dan anggur merupakan tanda dan meterai dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penyelamatan kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis diundang untuk ikut dalam pesta rohani ini, karena Tuhan sendirilah yang mengundang kita. Inilah penetapan perjamuan suci dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Dan roti serta anggur menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami menerima berkat rohani ini dengan keyakinan bahwa karya penyelamatan Yesus Kristus yang akan mengumpulkan kami dari semua suku, bangsa, dan bahasa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat diundang mengangkat roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan bagian dari tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Jemaat diundang untuk mengangkat cawan anggur. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan bagian dari darah Kristus? Amin. Minumlah dengan iman dan dengan ucapan syukur. Yang mengucap syukur boleh menyatakannya dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih atas karya penyelamatan yang luar biasa. Biarlah Tuhan, teladan Kristus yang setia sampai akhir, menjadi komitmen kami untuk mengiring Yesus, beribadah dan melayani Tuhan sampai nafas kami yang terakhir. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengumuman GBT Kristus pelepas malam.
Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Kami juga turut mengundang warga Jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk mengikuti seminar konseling pastoral dan ibadah penyegaran rohani yang akan diselenggarakan pada hari Selasa 21 September 2021 sampai dengan hari Kamis 23 September 2021 mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 12 siang setiap hari melalui channel YouTube GBT Kristus Pelepas Malang. Adapun tautan akan dibagikan di grup pengumuman GBTKP. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas sepekan mendatang. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah daring sore ini dengan berdoa. Ya Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa untuk warta sabda yang telah kami terima. Bahwa hidup ini sering dipusingkan dengan keperluan makanan dan minuman serta pakaian. Sandang pangan menjadi fokus, khususnya di hari-hari yang penuh kesulitan, di mana banyak orang kena PHK dan tidak mendapatkan penghasilan, bahkan penghasilannya menurun. Tuhan, kami diingatkan bahwa hidup lebih penting daripada makanan dan pakaian. Karena itu Bapa, kuatkan kami untuk mengerti bahwa arti hidup yang penting Bapa bukan karena banyaknya harta, tetapi bahwa hidup ini perlu diisi, mengingat bahwa hidup ini sementara, dan yang penting adalah mempersiapkan untuk kekekalan, agar berita keselamatan menjadi milik bukan kami saja, tapi anggota keluarga kami, bahkan saudara, bahkan relasi, kawan, dan siapapun yang kami temui. Karena itu Bapa, berilah agar firman-Mu mendapat tempat yang baik dalam hati kami,
kami dapat melaksanakannya dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat sore ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai Ibu Pendeta Sylvia Suherman dalam hidup pribadi maupun dalam pelayanannya di STT Saat, baik di kampus maupun di luar kampus. Tuhan berkati juga hamba-hamba Tuhan lain yang ikut dalam mempersiapkan ibadah daring ini. Kami juga mendoakan ya Bapa untuk nama-nama yang telah ditayangkan. Mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan, mereka yang telah lanjut usia, mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang hari-hari ini terpapar, terdampak langsung maupun tidak langsung, yang kesepian dan yang memerlukan penghiburan dari Tuhan. Tuhan berkatilah semua pelayan-pelayan di semua unit pelayanan, begitu juga kepala-kepala cabang dan pos PI. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami. Kiranya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh jajarannya, negara kami boleh melalui masa yang sulit ini dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu dalam kegiatan, saudara-saudari ingat apa yang penting dalam hidup ini, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai petang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.